Halo Brad, pada video kali ini kita akan bahas gimana caranya beli software Affinity pakai kartu Genius. Kuy! Oke, sekarang saya akan menghubungi salah satu teman yang dia juga waktu itu bantuin saya untuk pembayaran Affinity Photo dan Affinity Design. Pokoknya di sini kita akan sharing tentang pembayaran Affinity menggunakan kartu Genius. Oke, kita udah kesambung. Assalamualaikum Mas Catur, apa kabar? Oh iya, boleh juga langsung diperkenalkan ke teman-teman pekerjaan atau kesibukannya apa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caturya Muhammad Sudrajat. Pekerjaan saya freelancer, UI designer dan graphic designer. Ya, kesibukan saya sekarang lagi ngebangun Flip Design ID ya, studio desain gitu. Ya, kesibukannya paling gitulah, bikin desain. Oke Mas, langsung ke pembahasan. Sebelum kita melakukan pembayaran software Affinity, apa aja sih yang harus disiapin? Sebelum membeli Affinity Designer, yang perlu kita siapin, kita lihat dulu di Affinity Designer itu ada dua metode pembayaran. Yang pertama via kartu kredit, debit card atau kartu kredit. Yang kedua adalah via PayPal. Nah, yang untuk debit card itu ternyata nggak bisa pakai debit card biasa ya. Saya pernah nyoba itu, ternyata nggak bisa. Katanya sih harus menggunakan kartu kredit. Nah, kalau untuk penggunaan kartu kredit kan pembuatannya itu persyaratannya agak ribet. Jadi saya ngakalinnya waktu itu pakai BTPN Genius, layanan dari BTPN Genius. Nah, ternyata itu bisa sih menggunakan itu. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan pembayaran pakai Genius ya Mas. Silakan dijelaskan tahapan-tahapannya Mas. Tahapan-tahapan pakai Genius, yang pertama kita harus daftar dulu ya. Kalian bisa download sendiri di App Store atau Play Store. Kemudian ada verifikasi. Nah, nanti kita akan dikasih rekening BTPN Genius. Kita isi saldonya ke rekening tersebut. Setelah kita isi saldo, kita buat kartu virtualnya. Kita saldo masuk. Ketika sudah membuat kartu virtualnya, kita top up ke kartu virtualnya. Nah, ntar kartu virtual tersebut bisa kita gunakan untuk pembayaran Affinity Designer. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan kasih tunjukin ya gimana buat cara tampilan kartu BTPN Genius. Ya, yang pertama kita masuk ke kartu Geniusnya. Nah, tampilannya itu kurang lebih kayak gini. Nah, ini kan saldo totalnya itu di bank BTPN itu, ini rekening kita, saldo totalnya itu 0. Nah, kita transfer seharga Affinity Designer, tapi jangan lupa dilebihin sedikit sih supaya nggak gagal. Setelah saldonya udah terisi, kita bisa ke sini, lalu ke card center kalau kalian udah bikin virtual akunnya. Nah, di sini kan ada kartu virtual, e-card. Kita buka. Lalu kita bisa top up dari saldo total tadi, saldo yang di rekening itu. Kalau saldonya tadi kita udah transfer, di sini akan ada nominalnya. Nah, ntar kita tinggal masukin jumlah yang ingin di top up. Setelah udah, nah, data kartu ini ketika kita klik lihat kode CVV, nah, data ini ntar akan kebuka dan bisa kita masukin buat transaksi di Affinity Designer. Nah, kita udah masuk ke tampilan di web Affinity-nya. Gimana cara buat belinya? Kita coba kita beli ini ya, yang macOS atau untuk yang Windows. Kita beli, ini masuk ke keranjang, beli satu, oke. Nah, check out. Nah, ini kan ada nominalnya. Kalau kalian baru, kalian bisa masukin email address. Kalau udah pernah beli,
kalian tinggal login. Coba kita login dulu ya. Nah, nanti kita bisa masukin data ini menggunakan kartu Genius kita. Jangan lupa saldonya ditransfer sejumlah ini kalau dirupiahkan, dan jangan lupa untuk dilebihin, karena nanti pembayaran akan ketarik otomatis. Karena kalau dolar, kalau misalkan kita kurang gitu kan, kita bakal gagal untuk pembayarannya. Nah, nanti data yang di sana bisa di copy ke sini. Kalian juga bisa bayar lewat PayPal. Kalau pembayaran via kartu Genius tadi masih tetap gagal, kalian bisa daftar dulu ke PayPal dan verifikasi kartu PayPal-nya. Verifikasi PayPal menggunakan kartu Genius. Ketika udah verifikasi, kalian nanti bisa langsung bayar with PayPal. Bayar with PayPal. Nah, kalau bayar lewat PayPal tampilannya kurang lebih kayak gini ya. Ini untuk yang kalau kartu Geniusnya udah diverifikasi ke PayPal. Nah, ini Visa, debit. Nah, ini kartu Genius kita ya. Kalau kita udah verifikasi, bisa langsung bayar. Nanti mekanismenya itu bayar via PayPal, yang ditarik adalah saldo yang ada di kartu Genius kita. Itu opsi kedua ya, kalau pembayaran langsung lewat Genius tadi gagal. Kalian bisa daftar PayPal dulu, lalu verifikasi kartu Geniusnya untuk pembayaran PayPal. Tapi kalau lewat PayPal ini sebenarnya bisa langsung ini lebih cepat. Maksudnya jarang ada gagalnya gitu. Nggak tahu kenapa ketika bayar di sini ada adminnya sih, sekitar $1 lah kalau nggak salah gitu. Karena ini nggak ada saldonya jadi gagal ya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, itu dia penjelasan step by step pembayaran Affinity via kartu Genius. Oh iya mas, ada tips atau yang mau disampaikan buat brother-brother sebelum beli Affinity ini? Tipsnya itu kita lebih disarankan untuk ketika transfer ke rekening BTP Genius itu saldonya itu jangan ngepas seharga Affinity Designer. Kita kalau bisa kita lebihin, karena untuk dolar kan nanti itu pembayarannya akan ditarik otomatis. Jadi ketika saldonya kurang maka akan gagal, jadi lebih baik dilebihin. Nah, kalau yang tips kedua itu kalau misalkan masih tetap gagal juga, kita bisa gunain data kartu virtual Genius itu untuk verifikasi PayPal. Nanti kalian ketika pembayaran Affinity bisa bayar via PayPal, otomatis yang ketarik nanti saldo yang ada di kartu virtual Genius juga. Oke, siap. Waktu itu masnya pernah, kalau nggak salah di grup Affinity Designer ya, bantuin orang buat bayarin Affinity. Itu emang buka jasa pembayaran atau gimana mas? Buka jasa sih enggak, cuman kebetulan waktu itu ada yang bikin postingan pengen beli Affinity Designer, cuman dia bingung tuh gimana karena nggak punya kartu kredit dan nggak punya PayPal juga, jadi saya bantuin aja sih. Tapi kalau ada yang mau minta bantuan buat beli Affinity ya, kalau saya lagi nggak sibuk ya mungkin saya bisa bantu sih. Lisensinya itu setahu saya di webnya itu untuk versi 1 itu masih gratis, free update sampai ke versi 2. Nah ketika sudah masuk update ke versi 2 kita katanya sih rumornya suruh beli lagi lisensinya gitu. Bisa diinstal berapa device, setahu saya sih ini bisa diinstal ke beberapa device asalkan device itu punya pribadi kita sendiri. Ketika kita download installernya itu kita masukin serial number yang kita punya, yang kita daftar, yang waktu itu kita daftar,
otomatis bisa sih. Lisensinya ya kurang lebih kayak gitu, satu lisensi itu untuk satu pribadi. Jadi ketika device-nya banyak, asalkan itu punya kita sendiri, itu masih bisa. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau ganti laptop masih tetap bisa, asalkan ketika download installernya kita menggunakan serial yang sama. Kecuali kalau lintas OS ya, misalkan kita waktu beli yang versi Windows, ketika pengen pindah ke Mac OS itu kita suruh beli lagi sih lisensinya. Oke, buat kalian bisa kepoin juga karya-karya Mas Catur tentang ilustrasi, UI, atau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Affinity Designer juga bisa, silahkan nanti cek di linknya di bawah ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya.